Tugasnya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 27 ingin memperkenalkan proyek kami, yaitu jembatan dari tusuk gigi, dengan kami beranggotakan. Saya sendiri sebagai ketua, Daniel James Pereira Saragi, dan teman saya Sela Valirina Juniatina Pitupulu, teman saya Daniel Michael Nicholas Senturi, teman saya Yohana Kisah Tapea, teman saya Nem Atula Bersongsong, teman saya Indah Elsa Dananggolan, teman saya Teresa Octaviani Samosir, teman saya Nicholas D. Gres Butar-Butar, teman saya Berliana Sebarani, dan teman saya Irene Ayu Indah Ginting. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu jembatan. Jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, lembah, danau, selat, atau infrastruktur lainnya, memungkinkan pergerakan lalu lintas dan orang dari satu sisi ke sisi lainnya. Sebagai bagian dari integral dari sistem transportasi, jembatan memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan antar daerah. Jembatan adalah struktur yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan melintasi rintangan fisik seperti sungai, lembah, jalan, atau jalur kereta api. Jembatan berfungsi sebagai penghubung antara dua lokasi yang terpisah, memungkinkan transportasi manusia, kendaraan, atau barang tanpa harus menghadapi hambatan alami atau buatan. Secara teknis, jembatan terdiri dari elemen-elemen struktural seperti gelagar, pilar, abutmen, dan lantai jembatan yang bekerja sama untuk menahan beban serta menyalurkannya ke pondasi. Material yang digunakan dalam pembangunan jembatan dapat bervariasi, mulai dari kayu, batu, baja, beton bertulang, hingga kabel baja untuk jembatan gantung. Jembatan memiliki berbagai jenis berdasarkan struktur dan fungsinya, termasuk jembatan balok, jembatan rangka atau trus, jembatan lengkung, jembatan gantung, dan jembatan kabel panjang. Setiap jenis memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokasi pembangunan. Bukan masalah. Yang pertama itu, bagaimana konsep dasar struktur jembatan dapat diterapkan dalam pembuatan model jembatan dari tusuk gigi. Yang kedua, apa jenis desain jembatan yang paling efektif dan efisien dalam mendukung beban menggunakan bahan tusuk gigi. Yang ketiga, bagaimana cara mendesain konstruksi jembatan menggunakan aplikasi. Dan yang keempat, seberapa besar daya tahan jembatan dari tusuk gigi terhadap beban tertentu sebelum mengalami kerusakan. Dan yang kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan dan kestabilan struktur jembatan dari tusuk gigi. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari melakukan jembatan. Yang pertama, untuk mempelajari prinsip konstruksi jembatan. Yang kedua, mendesain konstruksi jembatan dengan menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, membuat simulasi pengujian jembatan yang sederhana. Baik, selanjutnya adalah metode perencanaan. Untuk melakukan metode perencanaan, yang pertama kita harus mendesain model jembatan yang seperti apa yang akan kita buat. Selanjutnya, estimasi waktu pengerjaan, yaitu semisal hari ini kita mau melakukan apa, hari kedua kita melakukan apa, dan sampai hari terakhir nanti kita melakukannya. Dan yang selanjutnya adalah menganalisa struktur, di mana setelah kita melakukan membuat sebuah jembatan, kita menganalisa strukturnya. Selanjutnya, perancangan jembatan. Setelah kita merancang sebuah jembatan, kita kembali lagi menganalisa strukturnya. Lalu yang terakhir adalah pembebanan untuk menguji seberapa kuat jembatan yang telah kita buat.
Metodologi perancangan. Yang pertama, buka Bright Designer. Lalu yang kedua, pilih jenis jembatan. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran dan konfigurasi. Lalu tahap yang keempat, pilih bahan. Yang kelima, analisis struktur. Yang keenam, evaluasi kinerja. Yang ketujuh, simulasi. Dan yang terakhir, ekspor dan cetak. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain jembatan. Yang pertama yaitu penulungan atas jembatan seperti gelagar melintang, lantai kendaraan, lantai trotoar, pidat sandaran, tinang sandaran, dan rangka jembatan. Yang kedua, penulangan bawah jembatan seperti struktur pondasi jembatan dan pangkal atau abutment jembatan. Yang ketiga yaitu mutu bahan-bahan yang digunakan dalam mendesain jembatan. Yang keempat, memiliki tipe pondasi yang baik. Yang kelima, metode perhitungan jembatan menggunakan perhitungan jambak prategang atau PCI girder. Yang keenam yaitu data daya dukung tanah dari proyek. Baik, di sini ada jembatan proses desain. Berikut adalah hasil proses desain yang telah kami buat dengan aplikasi West Point Bright Designer 2014. Selamat malam, kami dari kelompok 27. Di sini kami akan membuat rekayasa sebuah jembatan yang kami desain dengan menggunakan aplikasi West Point Bright Designer 2014. Di sini kita akan membuat sebuah jembatan. Di sini kita klik next lagi. Di sini kita pilih jaraknya itu 24 meter. Untuk support configuration kita pilih standar, no pier, no cable anchorage, lalu kembali next. Lalu di sini next lagi. Untuk template kita pilih truss wiring, lalu next. Untuk desain B-nya kita beri nama RD kelompok 27, lalu next, dan yang terakhir finish. Oke, di sini sudah tertera template dari jembatan yang telah kami perbuat. Di sini kita letakkan titik pada template. Kemudian kita buat garis penghubungnya pada satu titik. Kemudian untuk atasnya juga. Setelah itu di sini kita pilih yang bagian bawah, kita pilih ketebalannya itu 400 kali 400. Kemudian untuk atasnya kita pilih 200 kali 200. Kemudian kita lakukan uji coba. Oke, tadi setelah kita lihat bahwa di bagian tengah ini dia lumayan terlalu tipis. Kita tambahkan lagi ketebalannya sebanyak 200 juga, 200 kali 200. Untuk sepertinya kita tampilkan juga di bagian atasnya 260 kali 260. Oke, sepertinya ini sudah cukup kuat untuk truknya melewat. Dan sekian dari hasil rekayasa jembatan dari kelompok 27. Terima kasih.
Bagian atas. Bagian atas jembatan merupakan bagian yang menerima langsung beban, baik dari kendaraan dan beban untuk hidup maupun mati. Struktur bagian atas jembatan ini terdiri atas trotoar, sap lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma, ikatan pengaku, ikatan angin atau ikan melintang, tumpuan atau biring. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bagian bawah sendiri, di mana bagian bawah jembatan memiliki fungsi sebagai pemikul beban-beban pada struktur atas dan bawah untuk menyalurkan terhadap pondasinya. Yang dimana bagian bawah jembatan tersendiri, bagian bawah jembatan tusuk gigi memang sangat penting untuk menjaga kekuatan dan terutama stabilitas jembatannya. Yang di sini juga mempunyai struktur atau elemen yang terdiri dari yang pertama yaitu pangkal jembatan atau abutmen, yang dimana fungsinya sendiri adalah menopang ujung jembatan dan mendistribusikan bebannya ke tanah. Yang kedua tersendiri ada pilar jembatan atau pilar, yang dimana menopang beban jembatan dan menjaga kestabilan dari strukturnya. Yang ketiga ada drainage, yang dimana mengalirkan air untuk mencegah genangan yang dapat merusak struktur jembatannya atau mungkin genangan yang dapat membuat dari strukturnya itu rapuh. Yang keempat atau yang paling penting dan kunci utama dari proses bagian bawah yaitu pondasi, yang dimana fungsi dari pondasi sendiri yaitu sebagai penopang dari seluruh jembatan dan mentransfer beban ke tanah secara merata.
Berikut adalah proses pengerjaan jembatan kami. Kesimpulan dan saran. Dari hasil desain jembatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan yang pertama, jembatan yang dibangun adalah jembatan rangka atau truss bridge yang memakai pelaksanaan SketchUp dan pelaksanaan bridge designer. Yang kedua, panjang jembatan yang kami buat itu sekitar 80 meter dengan tinggi jembatannya sekitar 17 sampai 18 meter dari tanah. Nah, jika diukur desain jembatan ini memiliki lebar bruto sebesar kurang lebih 5 meter dan lebar trotoarnya adalah 2,5 meter. Yang ketiga, jembatan jenis yang kami buat itu adalah truss bridge di mana itu dibuat dengan menyusun pilar-pilar jembatan membentuk kisi-kisi sehingga setiap pilar hanya dapat menopang sebagian dari berat struktur jembatan. Saran, yang pertama, memilih tusuk gigi yang tebal dan lurus. Kedua, yang terbaik adalah menentukan terlebih dahulu jenis desain jembatan dan akan digunakan dalam situasi apa jembatan akan dirancang. Yang ketiga, lebih baik memilih aplikasi yang dapat menguji ketahanan sehingga kualitas desain jembatan lebih akurat. Yang keempat, sebelum ingin memulai mendesain jembatan, pastikan memiliki pemahaman yang baik tentang alat untuk aplikasi digunakan, sehingga tidak adanya kesulitan mendesain jembatan. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami, kelompok 27 mengenai proyek jembatan dari Tusuk Gigi. Terima kasih.